Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada kesempatan yang baik ini Allah telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa menyelesaikan penyusunan persiapan tahun ajaran baru tatap muka dalam keadaan sehat. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga penyusunan, perumusan, penyiapan tahun ajaran baru ini dapat terwujud dengan baik. Persiapan tahun ajaran baru tatap muka jenjang PLB. Peran pengawas sekolah itu sangat penting dalam upaya mendukung sekolah mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Tentu dengan memperhatikan regulasi yang sudah ada dan tetap dengan ketat memperhatikan protokol kesehatan. Misalnya dengan menjaga jarak, selalu memakai masker, dan disiplin mencuci tangan setiap saat. Dan yang terpenting adalah bagaimana membiasakan selalu menggunakan pola hidup sehat dengan berolahraga, dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dalam rangka mempersiapkan pembelajaran tahun ajaran baru tatap muka sesuai dengan SKB 4 Menteri dan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran tahun 2020 tahun 2021, menindaklanjuti dari SKB 4 Menteri, kepala sekolah mengambil langkah-langkah. Langkah yang pertama, melakukan rapat koordinasi internal. Kedua, membentuk tim Satgas COVID pembelajaran tatap muka. Yang ketiga, penyusunan SOP sesuai kekhususan. Dari berbagai regulasi yang ada, baik SKB 4 Menteri maupun siaran pers dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sesungguhnya sudah memberikan ruang kepada sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Pada tahap awal pembelajaran tatap muka disarankan pada SLB yang melayani SDLB, SMPLB, dan SMALB untuk memprioritaskan pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan SMALB dengan jenis kekhususan tunarungu. Bagi SLB yang melayani hanya satu satuan pendidikan disarankan menyesuaikan. Pandemi COVID-19 ini sudah memaksa seluruh komponen pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Namun, melaksanakan pembelajaran tanpa tatap muka dalam waktu yang sangat lama tentu akan memberikan dampak yang negatif bagi peserta didik, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus. Pada peserta didik tunanetra dianjurkan memakai baju lengan panjang dan sarung tangan. Peserta didik dengan kekhususan tunarungu menggunakan masker transparan. Pada peserta didik dengan kekhususan tunagrahita dan autis perlu pendampingan. Peserta didik dengan kekhususan tunadaksa tertentu sarpras menyesuaikan kondisi peserta didik. Terpapar virus COVID-19 bukan sebuah aib. Apabila ada warga sekolah yang terpapar virus COVID-19, kita selalu memberikan dukungan, motivasi, dan tidak boleh mengucilkan agar dapat melewati masa-masa tersebut dan senantiasa sehat kembali. Selanjutnya hal-hal yang perlu dipersiapkan. 1 adalah sarana, prasarana, dan literasi. 2. Pengadaan bahan dan alat. 3. Melaksanakan pemetaan kondisi warga sekolah. Selanjutnya, untuk pembelajaran tatap muka di era pandemi COVID-19, SLB dapat menggunakan beberapa alternatif kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Secara spesifik, peran dan tugas pengawas sesungguhnya dalam pembelajaran tatap muka antara lain satu adalah memberikan arahan pada kepala sekolah dalam perencanaan dan persiapan pembelajaran tatap muka. Yang kedua adalah mendampingi penyusunan SOP untuk setiap kekhususan, dan selanjutnya yang ketiga adalah mendampingi simulasi pembelajaran tatap muka. Kemudian yang berikutnya adalah memantau persiapan pembelajaran tatap muka termasuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka.
Kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan evaluasi bersama kepala sekolah untuk melihat hambatan dan solusi apa yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran tatap muka. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengawas melakukan verifikasi dan memvalidasi persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Dampak psikososial terhadap siswa: 1. Penurunan kemampuan dan prestasi. 2. Ada perasaan jenuh untuk belajar di rumah sehingga perlu pembelajaran tatap muka. Solusinya, guru home visit ke rumah siswa. Guru menggunakan model pembelajaran yang lebih baik dengan video, Google Classroom, Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Dampak psikososial terhadap orang tua: 1. Kesulitan dalam mendampingi belajar anak di rumah. Yang kedua adalah dampak ekonomi. Solusinya, yang pertama, orang tua mengambil modul pembelajaran ke sekolah. Yang kedua, mendapat bantuan kuota internet dan dana transport. Ada juga dampak psikososial terhadap guru, yaitu 1. Penguasaan IT yang masih kurang. 2. Resiko terdampak COVID-19. Sebagai solusinya, 1. Melaksanakan IHT, workshop dan pelatihan tentang IT. 2. Menjaga imun, hidup sehat, mengikuti protokol kesehatan. 3. Melaksanakan rapid test secara berkala. Memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak istimewa adalah tugas utama bagi kita semua untuk dapat menghantarkan anak-anak hidup mandiri dan berprestasi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pandemi COVID-19 bukan halangan untuk berprestasi meraih cita-cita. Sekolahku aman, sekolahku sehat, aku belajar.